What's up guys, welcome back to my channel again. So good to be back to my channel yo. Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu lagi yang namanya Winda Nevira. Oke Halo, Kak guys. Winda. Kita panggil kakak aja ya, Kakak biar aja. lebih nyaman. Iya, Oke. lebih santai. Kak Dewinda. Dek Kenapa? apa Kak? Kak Dewinda. Bener nggak? Panjangan Kak aja, Kak Winda. Oke. Kak Winda, Iya. kenapa pengen jadi penyanyi? Hobi. Hobi ya? Hobi. Dari kecil memang suka nyanyi, suka joget-joget. Emang suka joget-joget? Iya. Terus kalau dilihat dari umurnya kakak ini berapa umurnya? Umurnya tebak. Umur Boleh berapa? lihat nggak? Boleh ini nggak? Boleh nanya nggak? Boleh lah. Oh boleh. Iya. 25, 24. 24. Iya. Jadi 24. kayak wajah-wajah udah ini ya, udah suami? Belum. Oh belum. Jadi pacar? Belum ada. Belum ada. Jadi single loh. Single. Single. Satunya mana ini? Belum nemu. Siapa? Pacarnya. Iya, belum ada. Oh, belum Makanya masih single. Kan penyanyi, udah punya YouTube, seharusnya ada nih kan. Belum ketemu aja sama jodohnya. Ketemu. Belum waktunya. Kak Winda, ini dulu waktu masa kecilnya kita boleh ini nggak, kolek-kolek dikit nggak? Boleh. Sebelum jadi penyanyi ya kan, asal mula Kak Winda ini dulu jadi pengen hobi nyanyi itu gara-gara apa? Selain ini ya, selain masa kecilnya udah pengen joget-joget, apa dipaksa sama orang tuanya buat ikut lomba atau gimana gitu? Waktu SD-nya mungkin? Kalau waktu masih SD itu aku pemalu orangnya. Pemalu, introvert Pemalu berarti. banget. Pokoknya masih SD, kalau di sekolah sih pemalu banget dari kelas 1 sampai kelas 5. Kalau ada misalkan perpisahan itu kan harus menunjukkan ini ya kan. Perpisahan. Itu Bakat-bakat gitu. Bakat-bakatnya misalkan suruh ada tari-tari itu nggak ada yang ikut aku, meskipun setiap kelas itu harus menampilkan, nggak mau aku Perwakilan gitu kan. Misalkan harus tampil semuanya cewek-ceweknya kan, itu nggak mau. Pas kelas 6 SD baru aku menunjukkan bakatku, pengen nyanyi. Di situ aku sumbang nyanyi, tari, puisi, sama apa ya, lupa lah. Pokoknya itu kelas 6 Nunjukin baru bakat-bakat. aku, nunjukin bakat-bakat. Malu nggak waktu itu? Malu nggak? Enggak malu. Soalnya didukung juga kan sama orang tua. Kenapa waktu sebelum kelas 6 itu Kak Winda gak tampil? Malu. Dan aku orangnya agak tomboy. Agak tomboy. Jadi gimana kalau agak tomboy waktu SD itu ya? Enggak tahu lah, pokoknya tomboy aja gitu. Coba minum dulu. Sering main sama cowok-cowok. Pas jadi feminim itu setelah jadi penyanyi. Jadi awal mulanya aku jadi penyanyi itu Iya. kelas 2 SMP, waktu nikahannya kakaknya aku. Nah itu Oh kakaknya ya. ngundang orkes kan, terus aku bilang aku nanti mau nyumbang nyanyi ya gitu sama aku. Nanti aku mau nyanyi Belah Duren khusus buat kamu. Nah, Belah Duren. Jadinya pas waktu itu aku nyanyi, orkesnya tuh bilang, kamu punya bakat, ayolah kamu ikut ke orkesku, latihan. Oh gitu. Nah, Padahal latihan. masih kecil. Enggak, udah besar, kelas 2. Kelas 2 apa? SMP. Kan masih kecil. Ya, udah besar lah. Tergantung pandangan orang. Terus. Kelas 2 SMP, kakakku nikah, aku nyanyi. Pas diajak tuh sama ketua orkesnya, ditawarin mau nggak jadi penyanyi. Kalau mau, ayo latihan. Nanti tak kasih job. Dikasih job meskipun nggak dibayar dulu, berangkat meskipun mendadak. Halloween bisa nggak nyanyi di sini, deket kok, langsung. Terus kita kan nggak punya alat-alat make up kan, emang nggak pernah make up, paling cuma bedakan aja kan, sama busana juga. iya. Terus Nah itu lem bulu matanya itu nggak punya. yang mau beli itu kan nggak tahu beli di mana. iya. Itu pakai
Getahnya. Getahnya daun apa itu? Nangka. Daun buah nangka. Daun buah nangka. Nah, pakai itu kan Kok bisa pakai daun buah nangka? Bisa. Jadi waktu itu Mbak Windy pas nikahan Mbak itu Windy kan ini ada siapa? kakakku. Oh, okay. Mbak Windy itu ada bulu mata palsu. Itu masih ada waktu masih nikahan. Oh, itu masih ada. Nah, itu dipakein ke aku, tapi bulu matanya pakai getahnya nangka. Ditempelin bisa loh. Tapi kalau dipikirin sekarang tuh kayak kok gitu ya dulu sampai karena mungkin dulu kurang gitu. Enggak, dulu memang nggak punya alat-alat make up. Enggak. Kalau dulu penyewaan itu ada nggak? Penyewaan make up atau apa gitu? Ya mahal lah. Terus itu mendadak. Jadinya kita belum siap apa-apa, cuma pakai bedak dan seadanya lah yang dipakai berangkat. Meskipun nggak dibayar, nah yang namanya hobi kan, namanya hobi, tapi semuanya perjuangan itu nggak sia-sia ternyata. Sip, bagus, Dewinda. Terus setelah beranjak itu termasuk debut pertama, karir pertama yang kayak gitu, nyanyi di depan umum pertama. Karir pertama yang naik panggung yang besar banget itu pas nikahannya kakakku. Oh, nikahannya. Itu yang pertama. Jadi berapa bersaudara Kak Winda? Dua bersaudara. Yang pertama kakakku Windy, aku yang kedua Winda. Selisih berapa tahun? 5 tahun. Cukup itu ya, lumayan lah. Memang begitu, 5 tahun kalau mau dibilang itu memang 5 tahun. 5 tahunan biasa. Tapi ada yang 5 bulan, Cuk. 50 tahun ada juga. Oke, Kak Windy ya. Winda. Winda. Terus setelah nyanyi orkes gitu udah lancar ke depannya atau masih banyak rintangan gitu? Masih banyak rintangan. Apa terus lancar, terus ada manggil job sini sampai bingung milih yang mana? Iya. Pas waktu itu diajak itu kok bukan nyanyi di sini, seringnya nyanyi di Sampang, di kota orang. Nah, daripada di kotanya sendiri lebih banyak di kota Sampang. Waktu itu kan bapakku juga sibuk banget kan sama kerjaannya kan. Aku selalu dianterin ibuku ngebis soalnya kalau pakai mobil kan siapa juga yang mau nganterin kan. Dulu punya mobil tapi mobil buntut sih, mobil kayak sedan tapi udah jelek banget lah, ngutang. Kak Winda. Tahun tua mobilnya. Iya dulu. Terus aku juga nggak tahu, masih nyetir nggak tahu. Jadi sama ibu naik bis dari terminal ke terminal Sampang. Oke. Itu ketakutan banget lah, soalnya di terminal Sampang itu kan serem. Iya. Kok serem kan siang waktu? Iya, serem banget memang di sana tempatnya. Dijemput tuh sama rombongan, rombongan orkesnya dijemput. Nah itu kadang sama ibuku itu naik sepeda berdua, sepeda motor. Iya. Itu sih perjuangannya. Terus nih, kalau nggak ada ibu sih nggak mungkin jadi seperti ini gitu. Jadi soalnya supportnya yang sangat luar biasa, pengorbanannya dari ibu semua. Iya. Gitu. Jadi Kak Winda ini termasuk, kita boleh nanya nggak? Termasuk dari keluarga mampu atau enggak waktu itu? Enggak ya? Enggak. Dulu ya rumahnya Winda juga biasa aja. Dibilang nggak punya, tapi cukup aja. Cukup? Iya. Cukup buat sehari-hari? Iya. Cukup buat hobinya juga? Hobi yang apa? Kan nyanyi? Hobi nyanyi, ya. Dulu kan dulu sih emang bener-bener susah banget lah Mas, nyari uang itu susah. Iya. Dulu nggak ada yang punya mobil, penyanyi nggak ada yang punya mobil, semua itu pakai sepeda motor semua kalau mau berangkat nyanyi. Tahun berapa itu? Kira-kira tahun 2013-14 lah. 13-14. Saya masih ya 13-an. Itu gak ada yang punya mobil. Kalau sekarang banyak kan, tapi yang kredit lah, tapi masih berjalan. Tahu dari mana sampai yang kredit? Tapi kalau awalnya enggak sih. Aku nabung kebeli mobil Xenia.
Aku beli Tahun? mobil Xenia itu dari tahun 2000 berapa? 15 gitu kalau nggak salah. SMP masih Enggak, SMP. itu second punyanya keluarga. Iya, itu 100 berapa gitu. Ya. Waktu Kak Winda SMP. Waktu enggak, udah SMA. Oh, udah SMA kelas. Mungkin kelas 2 kali ya. Kelas 2 bisa beli mobil. Bisa beli mobil hasil aku nyanyi dari dulu dari SMP. Kalau Itu bisa ditabung. dari beli mobil sih job termasuk banyak ya. Waktu itu. Alhamdulillah. Kalau dulu ya sebelum Covid emang job itu bukan lumayan lagi sampai kewalahan sendiri. Aku satu hari kadang ngambil job itu 4 kali. Punya Pagi. manajemen waktu itu. Enggak ada. Enggak ada. Ibuku sendiri yang nge-handle semuanya. Nge-handle kan. semua. Pagi, siang, malam 2 kali. Pagi, siang, malam 2 kali. Kadang siang 2 kali, malam 2 kali. Iya, jadi aku ngeropel. Pindah-pindah lokasi Ropel. kayak gitu. Iya, ngeropel katanya. Kalau bahasa penyanyi ngeropel. Pindah-pindah lokasi. Kayak gitu dulu. Masih harus ini ya, masih harus ganti busana apa ribet-ribet waktu itu. Enggak Oh, usah ganti. langsung busana satu kali pakai. Kalau misalkan orkes, ya bajunya ya seperti biasa lah, kasual. Punya aku kasual, nggak ada yang ribet-ribet. Nggak suka yang pakai gaun. Kalau aku sukanya pakai hot pants kayak gitu sih. Oh gitu, kalau di orkes. Kasual. Kadang kan orangnya Orkes emang begitu atau dari personalnya sendiri? nggak, tergantung si penyanyinya aja, karakternya. Oh begitu. Apa lagu yang slow. Ya kalau lagu slow kebanyakan sih pakai gaun sih. Kalau aku orangnya nggak feminin, aku cenderung ke agak tomboy. Lagu-laguku juga lagu yang hit, yang rancak-rancak kayak gitu. Terus nih Kak Winda, kita boleh nanya nggak tentang upah atau bayaran atau uang? Boleh nggak? Boleh. Bayaran pertama waktu mulai karir? Bayaran pertama itu 100.000 sampai 150.000. Satu kali tampil? Iya. Atau 1 jam atau berapa gitu? Enggak, satu Enggak. kali tampil. Satu lagu? Enggak, bukan. Oh, satu kali Pokoknya tampil. Iya, sekali ngerti. berangkat lah. Sekali berangkat. Iya. Oke. Biasanya setiap berangkatnya itu 4 lagu. Ya 4 lagu, 5 lagu lah. Kalau sekarang, saat ini, Kalau saat ini, ya alhamdulillah. kita boleh tahu nggak? Kalau mau ngundang nih, viewer-viewer kalau mau ngundang Kak Winda, harus menyediakan uang berapa? Dikit kok, nggak banyak. Kalau khusus Pamekasan, soalnya kalau aku sih targetnya tergantung lokasi. Sama uang transport lagi Iya. gitu kan? Enggak, udah jadi satu lah. Oh, udah jadi satu. Tergantung lokasi aja. Misalkan kalau cuman di Pamekasan kota Iya. kota aja 500. Murah kok. Oh begitu, satu kali tampil. Iya, 4 lagu. 4 lagu. Ada batasannya ya? Area kota aja sih. Kalau jauh misalkan Pamekasan juga, tapi jauh misalkan di Pakung gitu kan, itu beda juga. Gitu, fee-nya beda. Jadi beda lokasi, beda fee. Itu aja sih. Terus untuk masalah pendidikan. Masalah pendidikan nih Kak Winda, dulu pernah kuliah nggak? Kuliah. Sekarang masih kuliah kok, Oh, sekarang tapi masih kuliah. belum lulus, tinggal skripsi aja. Jurusan apa? Hukum. Apa masalahnya? Iya. Iya kan seharusnya seni budaya gitu kan bisa masuk Kesenian, ya. kesenian. Dulu sebenarnya kalau kuliah itu nggak niat aku dulu Mas, cuman nyari temen aja. Cari teman ya. Iya, cari temen. Cari relasi yang banyak ya. Iya. Aku milihnya mau kuliah apa ya, di sini tuh nggak ada yang menarik, nggak pengen yang ribet-ribet, nggak pengen yang nggak suka hitung-hitungan kan, apa ya, terus
milihnya hukum, ternyata Iya. hukum lebih ruwet. Iya emang. Lebih ruwet. Aduh, Iya bang. kayaknya salah pilih. Makanya aku sering nggak masuk karena juga terbentur sama job-jobnya aku. Kewalahan dari job-job yang kalau dulunya sebelum COVID memang job tuh luar biasa, 1 bulan full aku. Kuliah Makanya gimana? kuliahnya tuh bolong-bolong, akhirnya nggak lulus sampai ketinggalan seangkatan aku. Nggak lulus, sempet nggak lulus. Iya, maksudnya mata kuliahnya tuh banyak Oh, yang nggak mata lulus. kuliahnya nggak lulus. Iya, dapat itu kan harus ngulang lagi kan. Iya benar. Makanya Sekarang semester berapa? nggak tahu semesternya, pokoknya 2016 sampai 2022 itu udah mau 2016 harusnya 2020 tahun ya. udah. Harusnya. Karena tidak seharusnya. Karena ya itu, soalnya nggak masuk. Awalnya pengennya udahlah pengen berhenti. aja. Cuman katanya teman, udah Win jangan Win, emang kamu udah bayar lah ini itu. Terus dibantu ke rumahnya dosen suruh perbaikan. Ya udah diperbaikin, tinggal skripsi aja sih. Oh tinggal skripsi. Nah, sekarang. Jadi sekarang udah semester 8 dong. Iya. Kok bilang nggak tahu tadi? Ya orang 2016 sampai 2022 itu berapa semester sudah? Hitungannya. Terus nih ya, lanjut ke tentang hobinya Kak Winda. Nyanyi. Iya, hobinya kan nyanyi. Nyanyi. Bener kan? Bener. Iya. Pernah ada saingan nggak? Oh, sering. Waktu mulai karir, mulai debut, sampai saat ini? Banyak. Pasti ada. Banyak. Bukan ada lagi, banyak. Banyak. Emang saingannya banyak. Dulu waktu masih jadi penyanyi Pertama-pertama lah, berapa orang? Jadi awal mulanya aku jadi penyanyi itu langsung kayak naik daun gitu loh. Jadi langsung banyak job masuk banyak. Nah, di situ ada orkes yang ternama gitu. Anggaplah orkes ternama paling di hit Sampang. lah gitu. Iya, di Sampang dulu. Terus ada penyanyi bilang kayak gini, dan itu anggotanya si orkes itulah ya. Oh iya. Saya ini nggak apa-apa ya? Oh nggak apa-apa, santai Mas. Oke. Terus. Nah, di situ biasanya penyanyi itu yang diundang sama orkesnya itu nggak diundang, diganti aku yang dimasukin. Padahal jadi itu irilah anggotanya. dia. Terus dia bilang, kamu mau nyanyiin aku ya? Bilang kayak gitu. Kamu mau nyanyiin aku ya gitu? Iya, katanya kamu mau nyanyiin aku. Katanya dia itu denger ke penyanyi lainnya gitu. Kalau aku tuh nyanyiin dia. Nah, dia sampai telepon, katanya kamu mau nyanyiin aku ya? Oh sampai telepon pribadi? Iya, waktu itu juga? Katanya siapa Mbak mau nyanyiin kamu? Iya katanya si A, kamu bilangnya kayak gini gitu. Jadi enggak Mbak, siapa yang mau nyanyiin? Aku siapa sih, kan aku masih baru. Aku kan diundang ya, aku hadir lah kayak Seharusnya gitu kan. dia tahu diri kualitasnya gimana gitu. Soalnya dia kan anggotanya gitu loh. Dia nggak diundang. Oh gitu. anggotanya si orkes tapi nggak diundang. Diganti aku, bukan diganti sebenarnya, mungkin pengen tahu aku pengen lah suasana gitu. baru. Pengen suasana baru mungkin. Jadi aku di job, ya udah nyanyi. Aku cuman menampilkan kualitasnya aku. Gimana aku kayak gimana? Akhirnya aku banyak job. Terus dia itu si penyanyi itu ngajak teman-temannya buat nggak temenan sama aku. Nggak temenan. Jadi pas di panggung tuh benar-benar aku pernah nangis sama ibuku di panggung, di atas panggung. Gara-gara pas waktu itu penyanyi sama si mbak-mbak ini ya dipanggil semua. Sini, jangan duduk di situ katanya. Suruh jangan duduk sama aku. Sini, jangan duduk sama dia, duduk sama aku gitu. Jadinya penyanyi semua itu kan takut sama si ini, soal mbak-mbak senior. Si provokator senior. lah. Soalnya senior ini banyak yang ditakutin lah. Jadi semuanya kumpul ke situ. Aku sendirian sama ibuku berdua. Nangis lah. Aku sama ibuku, udah nak, gak usah nangis, yang sabar. Kamu kan penyanyi baru, udah sabar aja.
kamu tunjukin aja bakatnya kamu, kualitasnya kamu, tunjukin kalau kamu itu lebih dari mereka. Tuh. Yeah. Biarkan siapa yang menilai siapa. Benar nggak? Soalnya aku tuh diajarin kalau misalkan ada orang yang ngehina atau apa yang ngejelekin dan sebagainya, yang penting nggak mukul, katanya ibu. Udahlah, diem aja, kamu tunjukin aja kualitasnya kamu, bakatnya kamu, tunjukin aksi panggungnya kamu yang sebenarnya kayak apa gitu. Sekarang bener, sekarang yang semuanya musuhan sama aku dulu udah minta maaf semua. Iya. Karena udah gini, terus progresnya udah gini. Soalnya aku orangnya tuh diem nggak. Dari dulu aku tuh diem, meskipun dibilang, halah gini-gini penyanyi cuman gini, minta ini gitu. Dulu Minta ini, bayaran minta ini. dinaikin aja, honornya Winda dinaikin dikit aja. Di Pamekasan bilang kayak gini, halah. Aku ngomong bahasa Madura nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Halah, Itu yang kita cari dari tadi. Oh iya, ta? Iya. Halah, Jokun penyanyi Madura Mekasen. Tak kalah. Emang kayak gitu. Bilang kayak gini, Allah Jokun penyanyi Mekasen reng Madura selam melarang bojorna tak kalah Ratna Antika bojoran PTG, bilang kayak gitu. Nah, aku jawabnya segini ke ketua orkes yang mau undang aku. Loh, kalau memang mau dinaikin harganya, nggak, kalau honorku naik, emangnya kenapa? Iri kataku kan. Ya udah naikin aja honornya. Aku meskipun dinaikin honornya, alhamdulillah job itu tetap ada gitu. Nggak masalah orang itu. Soalnya orang kan ngelihatnya kualitas. Ya, meskipun suaraku itu pas-pasan fales lah ya, tapi alhamdulillah yang namanya rezeki kan sudah ada yang ngatur kan. Iya, benar. Iya, pokoknya Allah lah yang ngatur semuanya. Karena si punya orkes ini emang cari kualitas dan kuantitasnya, nilainya, gitu. Aku sih nggak ribet, nggak apa namanya, ya nggak ribet lah. Meskipun penyanyi-penyanyi banyak yang nggak suka sama aku. Orang aku diundang bukan diundang penyanyi, diundang ketua orkes, diundang buat menghibur penontonnya, diundang tuan rumah, diundang musisi kayak gitu. Kalau penyanyi nggak diundang, maksudnya nggak undang aku gitu. Jadi nggak ngaruh sama aku. Meskipun aku tuh dimusuhin sama teman-teman, aku nggak masalah. Nah, itu memang. Aku iya, yang penting aku nggak suka ngomongin mereka, nggak punya masalah sama mereka. Mau mereka ngomongin aku ya terserah mereka lah. Yang namanya juga orang iri kan. Ya makanya aku tuh nunjukin bakatnya aku, alhamdulillah banyak sih. Kalau aku di job itu dijulukin gue star. Gestar. Oh, tamu Bintang tamu. Ikan emang bintang tamu. Pernah ke Yugeng mungkin juga. Oh, kenal ke DJ nggak? Kenal. DJ Yugeng. Pasti kenal. Kenal ke DJ nggak? Jangan bahas ke itulah. Apa bahas Yogeng? Tapi kenal ke DJ Yugeng. Kenal. Pernah duet bareng? Iya pernah, collab lah. Collab masuk ke DJ-nya. Jadi aku pernah jadi gestar di Sumenep, diundang jadi bintang tamunya. Keluar kota pernah diundang? Pernah. Paling jauhnya di mana? Kalimantan. Balikpapan. Transportasi naik perahu? Enggak lah, pesawat. Pesawat dengan perahu. Pernah aku di Balikpapan, Kalimantan. Terus Papannya dibalik, Cok. Nah, Balikpapan kota. Oh, kota Balikpapan. jadi di Kalimantan itu di job orang Madura juga sih sebenarnya. Di job orang Madura, Bangkalan, ketua orkes juga. Terus dia bilang kayak gini, ayolah, nggak apa-apa sekali-kali job di Kalimantan.
nanti insya Allah sawerannya itu pasti luar biasa. Sawerannya juga nanti dibagi kamu aja, bagi 2 atau dibagi berapa gitu sama orkesnya. Nah, transport semuanya itu kan ditanggung sama tuan rumah kan. Ya udah aku berangkat. Pas waktu itu memang benar-benar meledak boom. Meledak boom. pernah ini gak? Pernah duet sama Boger gak? Aku belum selesai. Iya. Saya mau dia seperti itu. Dia lagi cerita memang dia dari dulu. Belum selesai Iya. ngomongnya. Karena Anda ini udah mancing mancing meledak boom. Nah, terus Ya, setelah meledak karena boom. maksudnya meledak boomnya itu sawerannya gitu. Iya. Soalnya Anda Siang malam Iya, itu iya. dapatnya semuanya 20 juta. Itu 20 Satu juta hari. bersihnya ke aku ya. Satu hari. Yang udah aku bawa pulang. bawa pulang ke sini. Jadi kalau misalkan kalau digabungin semuanya mungkin 30 ya. Dan itu udah dibagiin ke orkesnya. Pokoknya aku 20 itu bersihnya udah di aku. 20. Beda sama honornya. Beda sama honornya, sama ceperannya gitu. Iya. Jadi total berapa? Ya. Kira-kira lah. 5? Enggak lah, sekitar 30 lah. Lihat semuanya ini. Konten lihat ini. Ya itulah, alhamdulillah nggak sia-sia ke Balikpapan. Yang di Balikpapan ini termasuk paling besar pendapatan atau masih ada lagi? Enggak, itu paling besar. Itu paling besar. Soalnya diambil sendiri, sawerannya itu nggak seberapa, cuman 30% dikasih ke Tuan rumah, bukan penyanyi, ke Masa balik orkesnya. lagi ke tuan rumah Jo. Ke orkesnya. ke orkesnya. Kalau biasanya kan Balik lagi ke tuan. Orang mungkin nyawe mau ganti kalau belum pacu. kalau di orkes biasanya kan itu sawerannya dibagi rata kan. Nah, itu enggak, itu cuman aku ngasih ke orkesnya 30% atau 40% kayak gitu. Soalnya aku anggaplah gestar kan sih. Sombong dikit. Sombong dikit boleh lah. Boleh. Ya meskipun Emang suaranya boleh, aku fals ya guys. Ya. Kalau Fales nih, kan memang nggak iya, Kak. mungkin Kok diundang aku tuh kadang ke sana minder sini. ya. Bener, aku kadang minder sama penyanyi-penyanyi yang lain Waktu yang itu ada jauh penyanyi lebih lain? dari aku kualitas suaranya ya. Iya. Kualitas suaranya yang lebih dari aku tuh kadang aku minder gitu. Cuman aku ya udahlah. Lagian orang ngundang aku dijadiin guest star. Berarti aku lebih baik dari mereka gitu aku. Bener. Lah iya benar. Benar. Waktu di Balikpapan ini nggak ada orang lain juga nggak selain penyanyinya? Banyak, Anda penyanyi sendiri? sana banyak. Tapi gue starnya Kak Winda saja. Iya. Ya aku kan dari jauh guys. Kita sambut gue star utama, Iya. kan gitu. Ya aku nunjukin bakatnya aku sendiri. Benar. Tunjukin aksi panggungnya aku sendiri gitu. Ciri khasnya. Ciri khasnya. Ciri khasnya apa? Personal brandingnya apa? Ciri khasnya. Ciri khasnya aku itu sering pakai topi. Jadi Topi. kalau aku nyanyi tuh keseringan pakai topi. Tiap tahunnya kadang sih ganti-ganti ya. Kalau aku kadang pakai topi yang kayak gini, kadang pakai topi yang gini? Iya, pokoknya kayak gitu. Kadang rambut digundel-gundel. Atau gini. Pokoknya setiap tahun Itu biasanya kalau yang pakai topi ya. ya. Itu ke atasnya nggak ada. Itunya ke atasnya nggak ada. Kadang orang-orang pakai masker. Itu kalau kita lagi bicara, nah itu ke bawahnya nggak ada biasanya. Apanya? Jadi tinggal hidung ke atasnya itu. Enggak ya. Ya benar. Kalau pakai topi biasanya itu nggak ada rambutnya, Pak. Nggak ada Segini rambutnya. cuma. Iya. Otak. Jadi rambutnya tinggal di. Enggak, aku emang suka aja pakai topi guys. Itu sebagian dari ciri khasnya aku. Soalnya kalau pakai topi kelihatan keren aja gitu. Iya, benar. Iya, biasanya kalau pakai topi itu di sininya tuh nggak ada, tinggal di sininya. Tapi ada aku kok. Aku ada masa Tinggal di botak. sininya. Biasanya. Aku ada
Enggak, cuman suka aja pakai topi. Kan banyak yang bilang, Kak, kenapa sih kalau manggung sekali-kali nggak pakai topi gitu kalau orkes? Aku suka aja pakai topi, soalnya kayak aku pede aja kalau pakai topi gitu, kayak kelihatan wow gitu. Kalau dari intonasi, kalau di channel satunya kan meledak, buah, kayak gitu. Kalau Anda sendiri gimana? Ada ciri khasnya nggak? Nggak ada sih, nggak ada kata-kata kalau aku. Paling cuma ya nggak ada kalau. Lagu yang sering dinyanyikan aja tuh, lagu apa gitu. Iya, lagu yang sering dinyanyikan apa biasanya kalau lagi manggung gitu? Kalau lagu itu saya kan nggak punya lagu sendiri, ada sih cuman nggak viral. Soalnya Apa? bukan dangdut, ke pop. Oh, malah yang dangdut yang viral gitu. Iya. Nggak, kalau lagu itu yang sering dibawakan yang zaman-zaman sekarang, yang viral ya dinyanyiin gitu. Jadi nggak tetap harus nyanyi itu enggak. Gak ada lagu khusus. Soalnya enggak, saya bukan Via Valen soalnya. Enggak, kalau lagunya Via Valen dinyanyikan setiap minggu. Iya, kan saya bukan Via Valen soalnya. Jadi nggak punya lagu sendiri. Lain kayak Via Valen, Nela Karisma ataupun kayak Fajar Said itu kan punya lagu sendiri kan. Terus kalau aku nggak ada. Nggak Jadi ada gitu. lagu yang viral-viral yang dinyanyiin gitu, yang booming-booming sekarang gitu aja. Lagu yang paling berkesan buat Kak Winda apa selama manggung? Lagu Paling viral lah gitu, paling viral gitu, paling suka gitu. Minta lagi lah gitu, satu lagi gitu. Nyanyikan lagu itu lagi. Gak ada ya? Nggak ada kan, selama ini pasti ada kan. Orang-orang tuh paling paling bahagia ketika Kak Winda nyanyi lagu itu. dulu waktu konser aja. Ah iya, lagu apa? Aku takut. Aku takut. Aku juga. Aku takut kehilangan dirimu. Nggak tahu. Soalnya dulu pernah lagu itu pas konser di Sumenep itu semuanya penontonnya itu nyanyi gitu, terus hidupin Dan tahu flash semua. semuanya. Kayak ngerasa wow ini luar biasa gitu, bener. Kayak ini emang konsernya tuh benar-benar meledak banget. Penontonnya itu kayak lautan manusia, benar-benar luar biasa gitu. Luar biasa. Waktu itu sama Via Valen, dulu pernah sama Via Valen sama Citata. Oh, satu Cita-Citata. Satu Panggung. Konser di Sumenep sekarang udah nggak ada. Itu acaranya Rokok Menara. Rokok Menara. Peristiwa. Merek dong. Iya ya, nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Jadi sama kalau misal Cita-Citata sama siapa lagi satunya? Via Valen. Via Happy Valen. Asmara lagi. Itu salah satu ini ya, kita bisa sebut artis kan, mereka kan. Habis mas. Apa minta punya saya? Enggak. Jadi Anda bisa dibilang ini nggak, beruntung nggak gitu, bisa collab Beruntung sama. banget. Soalnya nggak gampang orang itu bisa Kenapa? satu panggung sama Via Valen, sama Cita-Citata, sama Happy Asmara. Dulu Happy Asmara sih nggak begitu terkenal sekarang ya. Kalau dulu biasa aja tapi udah terkenal sih. Sekarang kan udah bener-bener artis atas, papan atas banget kan. Itu kagum aja gitu. Aku bisa satu panggung sama mereka. Inspirasinya Kak Winda siapa? Kan pasti ada inspirasi, wah aku pengen kayak gini. Iya, sebenarnya pengen jadi penyanyi sih. Ya, inspirasinya siapa? Ada nggak Penyanyi. inspirasinya? Iya. Kalau dulu ke Ratna Antika. Ratna Antika. Kalau sampai sekarang? Suka aja sama kesederhanaannya, terus kepribadiannya, suka. Ke fans-fansnya itu juga suka gitu. Sampai sekarang? Iya.
Tapi sekarang udah berubah, nggak ada yang diidolakan, nggak ada sih sekarang. Idola-idola gitu gak ada? Nggak ada. Kita boleh tanya cerita paling sedih nggak? Selain ini ya, selain yang Kak Winda itu banyak musuhnya kemarin-kemarinnya gitu, yang waktu manggung, selain itu cerita paling sedih selain itu ada nggak? Ada. Apa? Cerita paling sedih, bukan cerita, kisah. Kisah nyata kehidupan saya sendiri. Awal mula. 2018 sampai sekarang. Sampai saat ini. Sampai saat ini ngerasa hidup Winda itu kayak berubah drastis. Berubah. Dalam hal keluarga. Jadi Oke, sebelumnya ini ya teman-teman ya, mohon maaf kalau misal di luar ini kan lagi hujan kan. Jadi mohon maaf kalau ada distraction suara hujan. iya. Jadi begitu. Terus Kak Winda? Yang dulunya Winda itu ceria-ceria banget, masalah keuangan itu kayak alhamdulillah cukup banget kalau Cukup banget. materi lah, soalnya dulu banyak tabungan. Iya. Kalau sekarang itu Winda jadi tulang punggung keluarga. Sekarang. Kalau Iya. dulunya enggak, Jadi ini nggak, kita boleh tanya nggak? Bapak Ibu masih ada? masih ada semua, tapi cerai Tahun? 2018. Oh. Ya sekarang Winda jadi tulang punggung keluarga. Yang dulunya main-main kemana-kemana itu kayak nggak ada tanggungan gitu loh. Iya. Punya tabungan sih, cuman aku itu meskipun punya tabungan nggak terlalu mikirin uang gitu, meskipun Iya. uang mau dipakai ibuku, bapakku, terserah. Soalnya ya Winda itu kerja kan buat keluarga juga Iya. kan. Soalnya aku juga masih anak-anak kan, nggak terlalu, kebutuhan itu nggak terlalu yang wah. Iya. Aku orangnya sederhana aja dulu. Dan ketika orang tua Winda itu pisah, juga perekonomian juga nurun banget. Dan kehidupannya Winda itu kayak berubah drastis gitu loh. Jadi sekarang udah ngerasain gimana susahnya cari uang buat ibu aku, buat nenek, kakek, dan ponaan gitu. Pernah ngerasa mungkin kelihatannya orang-orang itu ngelihatnya Winda itu mampu. Hura-hura gitu. Iya, hura-hura, foya-foya, terus banyak uangnya lah gitu. Nggak ada kayak kata susah. Alah, Winda tuh banyak uangnya, mana ada susah, mana Iya. ada galau gini. Itu kan Iya. kalian yang ngelihat cuman apa ya? Luarnya aja, Lihat nggak tahu. covernya. Iya, covernya aja. Dalamnya kalian nggak tahu gimana kehidupannya aku gitu. Yang tahu cuman orang-orang terdekatnya aku aja gitu. Sekarang kita mulai tahu. Iya, benar memang. Iya. Susah cari uang, sampai kadang waktu COVID itu memang benar-benar job itu nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada, semua hiburan itu nggak ada. Di situ aku ngerasain bener-bener down banget. Perekonomian semua turun. Nggak punya uang sama sekali. Iya. Cuman kalau buat makan ada. Tapi ya itu, saya kan punya tanggungan juga kan. Tanggungan juga di bank. Makanya saya tuh bingung, gimana ini yang mau bayar kalau tetap kayak gini. Ya di situ saya ngerasa bener-bener nggak punya penghasilan waktu COVID. Tapi aku berusaha niatkan aja kalau niat saya mau kerja buat keluarga, buat nafkahin keluarga, buat bahagiain keluarga, gitu aja. Itu bukan pengalaman,
cerita Kisah. kehidupan saya aslinya. Jadi tulang punggung itu Berat ya? Mm-mm, Pasti berat berat. banget. Dan itu gak gampang. Semuanya gak gampang. Apalagi saya perempuan. Apalagi perempuan. Perempuan. Jadi tulang punggung. Saya kelihatannya senyum aja guys. Saya kelihatannya Give a senyum. applause for Winda. Terus Pura-pura kuat sebenarnya. Sumpah pura-pura kuat. jadi ya teman-teman, jangan jak kebuk by cover. By cover. Cover kan dengan mobil loh. Terus cerita bahagianya apa? Bahagia tuh ya kalau menurut saya ya perempuan yang Kartini. Ibu Kartini. Luar biasa. Bukan ibu, Cok. Mbak Kartini. Iya. Oke. Kalau kita lihat secara sekilas, wah hidup orang ini enak gitu. Orang yang terlihat bahagia itu belum tentu hidupnya bahagia. Kadang aku tuh gini mas, orangnya direkam nggak? Enggak. Nggak apa-apa direkam aja. Oh iya. Jadi pernah aku punya masalah keluarga di 2018 waktu orang tua aku tuh cerai. Iya. Aku tuh memaksa, itu ada job kan, posisi aku lagi di panggung, ibuku nangis di panggung, ingetlah masalahnya. Cuman Winda seorang penyanyi kan harus profesional. Iya, harus pro. Meskipun ada masalah apapun Masalah yang pribadi, ada di dirinya aku tetap kelihatan murah senyum, kelihatan aku bahagia untuk menghibur penonton. Kayak gitu udah kewajiban. Iya. Udah kewajiban kan. Iya. Jadi mau gimana pun Winda tampil di depan harus kelihatan ceria gitu. Iya, emang Meskipun begitu. hatinya Winda tuh nangis. Lagi Waktu hancur. nyanyi itu bahagia, tapi kalau udah nyanyi nangis lagi. Profesional iya. Namanya juga seorang penyanyi pasti tahu lah kalau punya masalah di depan penonton, di depan orang-orang pasti kelihatan bahagia, tapi di belakang ya udah itu aslinya kayak gitu. Bener mas, aku tuh kalau di depan orang tuh kelihatan bahagia, nggak punya beban. Aku suka nangis kalau ketika aku itu sendiri, nggak ada orang, baru aku bisa nangis. Ingat semuanya masalah gitu. Tapi kalau masih ada orang, ada teman-teman, enggak. Aku mencoba untuk selalu ceria, selalu nggak ada masalah, happy terus kayak gitu. Iya. Karena kadang kalau ya bukan bicara orang-orang sini, mungkin kebanyakan juga ada juga ya. Kalau orang melihat kita itu sedih, itu malah jadi bumerang bagi kita, kadang menjadi bahan pembicaraan. Kalau kita terlihat lemah apalagi ada musuh, Ada orang yang nggak suka sama kita. kadang itu jadi bumerang. Bener. Jadi Mbak Winda ini sangat menurut saya Tidak kuat menampakkan. dan tidak menampakkan kelemahannya. Itu kan tadi cerita sedih ya, bukan cerita sih, emang kisah nyata sedihnya Nyata. Kak Winda. buat film bagus itu. Emang iya, pengennya mau bikin film. Tapi Emang kan di YouTube-nya udah ada cerita pendek gitu kan, kenapa nggak di ini? Bagus itu yang namanya cerita pendek itu pasti ada kisah kan? Iya, semuanya ada kisahnya itu. Sejak kapan mulai YouTube Kak Winda? YouTube itu jangan lupa ya guys, YouTube-nya Winda Nevira official di Terlalu subscribe. panjang ya teman-teman, terlalu panjang teman-teman, enak A2K gitu. Nah oke teman-teman, ada di deskripsi ya. Ada di deskripsi Winda Nevira. Aku main YouTube itu buat dokumentasi sih sebenarnya. Dokumentasi manggungnya. Dulu 2018 kalau nggak salah. Tapi itu nggak dikembangin memang. Aku nggak tahu kan main itu, nggak tahu, cuman dokumentasi aja gitu, buat nyimpen video lah gitu. Jadi ada salah satu temen bilang kayak gini, Dek,
YouTube-nya kamu kembangin lah eman-eman, mumpung kamu masih ada nama gitu. Jadi tak kembangin, bikin YouTube, bikin konten, terus didaftarin deh. Itu kan kalau sekarang YouTube kan harus Ada jam syaratnya. tayangnya 4.000 kan, 4.000. yang mau monet, Iya. dan subscribe-nya harus 1.000 gitu. Iya. Kalau dulu kan beda kan, Beda. peraturannya kan beda ya. Iya, beda. Nah, itu kalau dulu 10.000 yang nonton, subscriber berapa pun. Iya, jam tayangnya juga nggak iya. Kalau sekarang kan ribet lah. Ya. Kalau Kak Winda dulu sempat ini nggak syarat yang baru atau enggak dulunya? Yang baru 2018 baru. Baru ya, udah. yang baru. Terus Udah jam tayangnya udah nyampe, semuanya nyampe. Pinnya itu bermasalah, nggak Pin. cepet datang. Ya kan memang lama 1 bulan. Lama, lebih dari 1 bulan. iya. Lebih dari 1 bulan, terus diulang lagi, pinnya dimintain lagi, request lagi, nggak datang, minta bantuan lah sama yang udah berpengalaman jadi YouTuber juga. Nah, di situ aku minta tolong, Mas, ini loh bantu aku, pinnya aku nggak datang, terus dibantu, itu nggak datang pinnya, cuman dibantu KTP kalau nggak salah ya. Dibantu itu, terus ada pengaturan baru pajak lagi kan. Ya, Iya, benar. 20%. Itu dibantu juga, dan hasilnya dari 2000 berapa ya? 18. Enggak, yang itu nggak dihitung lah. Aku yang kembang itu dikembangkan 2020. 2020 itu dikembangin, semuanya di total itu dapat 5 juta pertama. Alhamdulillah. Tuh terus pengen lebih berkembang lagi, bikin konten, tapi nggak terkonsep ya. Iya, nggak apa namanya. Gak ada ide. Kalau gak ada viewer, gak ada Enggak. apa itu? Apa lang si Caca Mas? Mau apa apa? namanya? Bilang kok aku bilang apa ke Mas tadi itu? Kano, Sukuni Sinimo. Bukan. Oh, jarang upload. Iya, aku jarang upload, kan nggak konsisten nguploadnya. Soalnya kalau YouTube kan harus konsisten. Ya. Aku males-malesan dulu. Jadi sekarang mumpung nggak ada job, aku luangkan waktu buat bikin film-film kayak gitu. Soalnya kalau film itu lebih banyak viewersnya. Iya. Bahasa Madura itu. Bahasa Madura. Soalnya banyak yang nonton orang Madura sih. Terus nih Kak Winda ya. Kak Winda ini ada nggak hal-hal yang belum tercapai? Yang diinginkan belum tercapai. Hal-hal yang belum tercapai, yang diinginkan tapi belum tercapai. Yang diinginkan yang belum tercapai. Ya. Mungkin konser di mana gitu. Iya, pengennya Kita iya. masuk TV, kita mau masuk TV tapi ada trouble. Pengen aku. Kalah kebongkar. Kalah ke Bogor sampean. Iya, itu kan viral soalnya. Viral. Yang namanya viral. Jangan kebogel lah dulu kah. Aku kan bukan Bang Boger ini dari Desember ya, Desember 2021 sampai Iya, berapa? jangan bahas boger lah, kan saya Winda Nevira cu. Iya. Kalau Anda kan udah dari dulu kan. Kalau kebogel, orang kita bukan sealiran. Orang bisa terkenal itu sekarang tuh gampang Mas. Iya. Orang terkenal Cari itu masalah. yang penting viral. Cari masalah. Yang pokoknya yang beda dari orang lain itu. Kalau Anda sendiri mau nggak? Mau beda? Pengen aku masuk TV guys, pengen. Semoga aja. Yang namanya rezeki kan nggak ada yang tahu. Iya, Bismillah benar. aja, Bismillah. Bismillah. Bismillah aku jadi Amin. artis terkenal. Amin. 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 Aminin dong teman-teman. Karena ini hobinya aku. Hobi yang terbayar. Semangat aja kalau hobi ya. Kalau hobi yang terbayar Semangatin aja. semangat. Kalau bukan hobinya itu kayak sengka-sengkaan lah. Males. Terpaksa. Bukan Lebih ke terpaksa. terpaksa. Ya Lebih- kan bener sengka-sengkaan terpaksa.
Enggak, kayak Apa? capeknya itu kerasa. Iya. Tapi kalau hobi itu capeknya seneng aja, meskipun apa ya, kayak tiap hari ngejob itu kok asik aja gitu, semangat. Oh, semangat. Semangat. Selain masuk TV apa? Apa mau gambaran? Apa? Masuk lapas. Iya, apa selain masuk TV? Maksudnya bukan masuk TV. Iya, masuk TV. Masuk TV. Apa boleh? Iya. Bukan masuk ke TV, channel TV. Iya, betul sekali. Ya, semoga aja lah. Gini, kan udah mulai lama ini kan, udah mulai berapa jam. Pesan-pesan. Pesan-pesan buat para viewer yang ingin menjadi seperti Kak Winda. Yang sedang merintis. Aku sih bukan siapa-siapa ya. Aku itu penyanyi dangdut biasa sebenarnya. Ya, yang mau jadi seperti saya, ya harus banyak-banyak. Berusahanya itu harus gimana? Iya, harus ada perjuangannya lah. Yang namanya juga usaha, insya Allah tidak akan meniati hasil. Iya. Yang penting semangat aja dulu, semangat. Ya kayak aku dulu aku pertama kan nggak dibayar toh, tapi Iya. aku tetap berangkat. Namanya juga pengen jadi penyanyi, pengen harus jadi penyanyi terkenal. Semuanya merintis dari bawah. Iya, benar. Semuanya merintis dari bawah. Jadi kalau pengen sesuatu dari bawah dulu, perjuangin dulu, harus banyak pengorbanan. Iya. Semuanya itu gak gampang, Mas. Naik ke atas itu gak gampang, pasti ada rintangannya. Iya. Ya tetap jadi jalani aja. Dijalani sabar. Insya Allah. Kalau Amin. berusaha, insya Allah. Ya minta doa dulu, minta doa ke ibu, minta restu ke ibu. Kan semuanya Winda jadi seperti ini berkat doa orang tua. Iya, bener. Nice, Kak Winda. Bisa, yuk. Yo ya teman-teman, oke teman-teman, mungkin kontennya sampai di sini dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe. See you in the next my clip. Peace.